Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jum'ati asid wal imamu yaktubu faqad lahad asitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Asitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Asitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wansurhum ala mu'aniddin. Rabbi ikhtim lana minka bi khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nabiil Karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita selalu manjatkan syukur, doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang selalu memberikan limpahan karunia dan rahmat kepada kita semuanya. Terutama Allah memberikan hidayah, memberikan iman Islam kepada diri kita, sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan di sisi Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam
Kita mohonkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh pengharapan kelak di yaumil qiyamah kita termasuk kepada golongan orang-orang yang mendapat syafaatnya insyaallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Muhammad berhijrah dari kota Madinah, dari kota Mekah ke kota Madinah, ada sebagian umat Islam yang tinggal di Mekah. Karena mungkin kena kelemahan, karena masalah ekonomi dan lain sebagainya, mereka tidak ikut berhijrah ke kota Madinah. Apa yang dialami oleh umat Islam yang tinggal di Mekah, ternyata mereka mendapat teror dari kaum kafir Quraisy. Mereka dicaci maki, mereka disiksa, bahkan mereka diseret di tengah-tengah padang pasir yang begitu panas. Mereka juga ditindih dengan batu yang begitu panas. Sehingga kemudian mereka menyampaikan keluhan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui suratnya atau utusannya menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolonglah kami, doakanlah kami supaya kami tidak mendapat siksaan dari kaum kafir Quraisy." Kemudian saat itulah turun ayat 2 surat Al-Ankabut. Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Jangan dikira, wahai manusia, aku tinggalkan kalian pada saat kalian sudah menyatakan beriman. Pasti akan kami berikan ujian, akan kami berikan cobaan. Ini menjelaskan kepada kita bahwa siapapun yang merasa dirinya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan dibiarkan oleh Allah begitu saja. Allah akan memberikan ujian, Allah akan memberikan cobaan kepada orang yang sudah menyatakan beriman. Tentu dengan bentuknya yang bermacam-macam. Seperti apa cobaan atau ujian yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sudah menyatakan dirinya beriman? Misalkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35 Allah menyatakan wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan aku akan uji kalian bisyarri dengan keburukan, wal khairi dengan kebaikan, fitnah sebagai cobaan, sebagai ujian. Cobaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sudah menyatakan beriman ternyata tidak semuanya menyenangkan. Justru malah mungkin lebih banyak ujian itu yang menyakitkan. Tetapi baik itu ujian yang menyakitkan maupun ujian yang menyenangkan, itu semuanya adalah merupakan ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan tersebut. Ujian atau cobaan yang berupa keburukan atau yang tidak menyenangkan, misalkan dinyatakan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 155. Wa nabluwakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Allah akan memberikan ujian cobaan kepada orang yang beriman itu dari ketakutan. Wa nabluwakum bisyai'im minal khaufi, ketakutan, wal ju'i dengan kelaparan, kemiskinan, kematian, kekurangan buah-buahan. Itulah ujian, sebagian ujian yang justru menyakitkan kepada orang yang beriman. Tapi ternyata juga ada ujian yang bentuknya menyenangkan. Dinyatakan bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwa sesungguhnya harta-harta yang kamu miliki atau harta-harta yang ada pada dirimu dan auladukum, anak-anak kalian, adalah juga fitnah sebagai ujian atau cobaan. Mengapa? Karena pasti kalau seseorang itu mendapat harta, kalau seseorang mendapatkan anak, pasti dia akan merasa senang. Tetapi jangan lupa
bahwa justru kesenangan itu adalah ujian atau cobaan. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, cobaan kepada orang yang beriman adalah fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadhibin. Supaya Allah mengetahui mana orang yang betul-betul beriman dan mana orang yang pura-pura beriman atau berdusta. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan satu nasihat atau merupakan pelajaran bagi kita semuanya, khususnya para santri. Kalau kita sudah menyatakan orang beriman dan sudah menyatakan sebagai seorang santri, seorang pelajar, seorang yang menuntut ilmu, pasti akan dicoba, akan diuji. Bisa jadi cobaan ujian itu menyenangkan atau bahkan mungkin juga menyakitkan. Ujian yang menyakitkan misalnya begitu susahnya belajar, begitu susahnya memahami kitab-kitab yang kita hadapi setiap saat, begitu susahnya menghafal Al-Quran, dan seterusnya dan seterusnya. Bisa jadi kekurangan makan, bisa jadi kekurangan minum, bisa jadi kekurangan tidur, tapi itulah ujian bagi seorang santri. Tentu tidak semuanya ujian itu menyakitkan, ada juga ujian yang menyenangkan. Ujian yang menyenangkan misalnya diberikan kesehatan. Justru kesehatan itu adalah yang sangat berharga. Mungkin juga ada waktu yang luang bagi para santri. Tapi diingatkan, jangan sampai ujian yang menyenangkan itu kemudian menjadi melalaikan hidup kita. Sebagaimana disinyalir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmatani maghbubani bihima katsiran minan nas, as-sihah waragab. Ada dua kenikmatan yang akan menipu seseorang. Apa kenikmatan itu? Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah waktu yang luang. Mengapa kesehatan itu akan nipu? Karena bisa jadi orang yang merasa dirinya sehat lupa dengan kesehatannya. Dia makan sembarangan, dia minum sembarangan, dia hidupnya tidak teratur, merasa karena dirinya sehat. Kemudian waktu yang luang, waktu yang kosong. Mestinya waktu yang kosong itu bukan waktu yang disia-siakan, tetapi waktu yang dipergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila santri merasa terlena dengan kesehatan, misal terlena dengan waktu yang luang, maka tentu sangat disayangkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ujian-ujian yang dihadapi pada saat kita belajar sesungguhnya hanya untuk mengetahui kejujuran niat. Kejujuran niat untuk memahami apakah memang niat untuk menjadi santri itu sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, atau justru niatnya mondok pesantren itu hanya sekedar pelepasan diri, atau hanya sekedar iseng, atau hanya tidak sungguh-sungguh. Inilah yang tentu harus disikapi oleh kalian, oleh kita semuanya, bahwa apa yang kita hadapi, ujian itu baik menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, semuanya adalah ujian untuk mengetahui sejauh mana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana niat kita sungguh-sungguh mondok pesantren di pondok yang tercinta ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, memberikan bimbingan kepada kita semuanya untuk selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah
ittaqullah haitsu ma kuntum. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tanadan ila ghafartahu wa la man ila farasta wa la dainan ila qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ila qadaita wa yasarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, udzukurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami dari Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak melaksanakan sholat Jumat di Pondok Pesantren Matul Anwar dan sekaligus diberi kesempatan untuk menyampaikan motivasi oleh Pak Kiai pimpinan perguruan Matul Anwar yaitu Pak Mumun. Dan kami sampaikan mudah-mudahan santri yang belajar di Pondok Pesantren Matul Anwar ini senantiasa diberi ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, dan kami doakan mudah-mudahan semua sukses dan Pondok Pesantren ini berkembang menjadi pesantren yang terbaik di masa yang akan datang. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat dan yang kami hormati Bapak Kiai Haji Mumun Salmun. Beliau ini adalah pimpinan kami ketika beliau menjabat di Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Yang kami hormati dan kami cintai para adik-adik sekalian, santri yang saat ini sedang menimba ilmu, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah di Masjid Matlaul Anwar ini. Pertama, kami silaturahmi ke lembaga pendidikan Islam atau perguruan Matlaul Anwar ini, dan yang kedua kami ingin sekali berbaur dengan adik-adik. Jadi perlu kami sampaikan di sini hanya dua saja. Pertama, kami ingin menyampaikan pesan tentang pentingnya toleransi. Terus yang kedua, kami tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Mumun tadi, yaitu tentang bagaimana seorang yang beriman itu adalah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik sekalian, kami dari pimpinan atau Kasih Pendidikan Islam PD Pontren, Pendidikan Dia dan Pondok Pesantren di Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak. Dan ini merupakan kunjungan kami yang kesekian kalinya, karena sekaligus kami sedang melaksanakan riset ya di Pondok Pesantren Matul Anwar ini. Jadi dari beberapa wawancara yang kami sampaikan kemarin, bahwa ternyata di Pondok Pesantren Matul Anwar ini sangat unik sekali. Jadi santrinya itu berasal dari berbagai macam kelompok dan golongan, tapi tak pernah kelahi, betul enggak? Betul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya lanjutkan aja. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Itu firman Allah. Ya ayuhan nas, jadi Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada seluruh manusia, bukan hanya umat Islam saja. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Akulah yang menciptakan kamu dari laki-laki dan wa ta'aruf wa qabaila li ta'arufu. Apa? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arufu. Dan kujadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, li ta'arufu, untuk
saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi pertama, ketika terjadi perbedaan suku, ada suku Melayu, ada. Samas ada, Bugis, Madura, Jawa, Banjar, Cina, mana? Sunda, ada enggak? Itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang profesor mengatakan, barang siapa seorang manusia yang tidak ikhlas dengan perbedaan itu, maka sesungguhnya dia telah menentang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah dari perbedaan itu? Lita'arofu. Saling kenal mengenal, bukan saling kenalan, ya. Saling kenal mengenal. Kalau saling kenalan itu pendek. Namamu siapa, tinggalnya di mana, orang tuanya siapa, balik. Tapi yang namanya saling kenal mengenal, maka adik-adik sekalian nanti kenali kawanmu itu dari mana. Oh, ini dari Madura, dari Melayu. Pasti dia memiliki budaya dan tradisi yang berbeda. Hormati itu kalau berbeda dengan kita. Jangan lantas kita orang berbeda dengan kita mencaci maki, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ketika budaya mereka berbeda dengan kita rendahkan martabatnya, enggak boleh. Kenapa? Kita saling kenal mengenal. Jadi yang suku ini, terus suku ini dengan suku itu tidak saling menghina antara satu dengan lainnya. Lita'arofu, inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang takwa, bukan karena sukunya. Ya Pak Kiai ya? Bukan karena sukunya, tapi yang bertakwa itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adik sekalian, perkenalkan saya ini adalah seorang anak tukang oplet. Oplet Sungajawi dulu keliling di Pasar Suraja itu. Saya berikan motivasi sedikit. Saya juga pernah nyantri di Pondok Pesantren Raudatul Mubtadiin di Sampang, Madura. Saya orang Madura. Nggak apa-apa, kita berbeda. Ya. Kemudian setelah nyantri di Pulau Madura, saya pindah Pontianak, nyantri lagi di Tarbiyatul Atfal Sungajawi waktu itu. Nah, di Pontianak ini saya bercita-cita untuk menjadi seorang yang mampu melayani umat. Tidak saya sebutkan seperti apa. Bapak saya seorang tukang suplet. Kalau adik-adik sekalian mengeluh dengan keadaannya karena miskin, saya miskin duluan. Saya miskin duluan. Oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Muhammad tadi, setiap orang yang beriman itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Sedauyah 1 Pontianak. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah 2 Pontianak. Tidak sepeser pun dibayar oleh orang tua, biaya sendiri. Ketika sampai di Pontianak, saya bercita-cita jadi orang besar. Nah, di Mandua Pontianak itu sama dengan kalian, ada yang aliyah ya. Di Mandua Pontianak itu, saya termasuk orang 3 besar yang mendapat PDK ya Pak, dulu ya. Iya, melanjutkan kuliah tanpa tes, hanya 3 orang aja dipanggil di Madrasah Aliyah Negeri Pontianak itu. Jurusan saya adalah jurusan bahasa Inggris. Ketika kami menyampaikan dokumen kami untuk melanjutkan kuliah di Untan, jangan dites, ditanya aja enggak, langsung ditolak. Padahal saya mendapat jalur PMDK. 3 di antara 30 orang 3 yang dipilih, saya di antaranya, dan saya ditolak. Ya, seperti yang sampaikan Pak Wan tadi. Apa hikmah yang dikandung seperti itu? Seandainya kami diterima waktu itu di Untan jurusan bahasa Inggris, mungkin saat ini kami menjadi seorang translator di Bali atau kerja translate yang upahnya mungkin sebulan hanya 200-300. Tapi ketika kami ditolak di Untan itu, kami daftar di Yain Pontianak kemudian diterima. Rupanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kami itu bukan di bagian bahasa, tapi untuk melayani umat pondok pesantren di kantor Kementerian Agama Kota Pontianak khususnya. Oleh karena itu kami digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di Untan, kemudian disukseskan masuk di Sekolah Tinggi Ilmu Agama, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Oleh karena itu adik-adik, kalau suatu saat adik-adik berdoa, kemudian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah tidak mengabulkan doa adik sekalian. Tadi pendik, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap beribadah enggak ketika doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 15 tahun, Pak, kami baru sadar bahwa sungguhnya Allah itu sangat baik kepada kita. Ya. Sangat baik kepada kita. Kadang-kadang yang kita cita-citakan itu tidak langsung dikabuli oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah lebih tahu mana yang terbaik bagi kita, ya. Jadi yang hafalan belum hafal, diuji oleh Allah, ngapal terus tidak hafal-hafal. Teruskan. Itu Anda sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menempatkan di tempat yang lebih baik.
Yang selanjutnya adalah kami di kantor Kementerian Agama Kota Pontianak itu saat ini pondok pesantren telah memiliki direktur baru di pusat. Maka ke depannya nanti Pak Kiai, pesantren ini sudah tidak nginduk lagi ke pendidikan madrasah. Oleh karena itu para santri sekalian nanti kalau sudah lulus dari pondok pesantren Matlaun Anwar ini, kalau sekiranya mau kuliah dimanapun, apakah kuliah di dalam negeri, mau ke Mesir, mau ke Arab Saudi, di Madinah misalnya, atau mau ke Yaman, silahkan. Di kantor Kementerian Agama ini sudah menyiapkan beasiswa santri gratis dari pemberangkatan sampai pulang dari santri itu sendiri. Oleh karena itu, dari sekarang adik-adik sekalian harus semangat untuk belajar. Tapi ingat, beasiswa itu tidak berikan cuma-cuma, ya, tapi harus diraih dengan prestasi. Tes, di sini diajarkan IT kan? Diajarkan IT, ada IT diajarkan digital. Nah dari sekarang, manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena suatu saat mau tidak mau, suka tidak suka, kalian semua akan menghadapi tes yang namanya IT, pertama. Terus yang kedua, kepemimpinan ini adalah estafet. Kalau saya dulunya di pondok pesantren menjadi pejabat di kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, mudah-mudahan depannya kalianlah yang menjabat untuk kepentingan kami semuanya. Amin. Amin. Dari sekalian ya, oleh karena itu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah putus asa. Dan yakinlah bahwa doamu itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sesungguhnya dengan cara yang berbeda. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.